Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dampak-dampak sampah terhadap lingkungan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilah sampah yang benar. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini ya. Bagi kehidupan sosial di masyarakat, mengelola sampah dapat menciptakan kerukunan seperti kerja bakti membersihkan lingkungan. Sampah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan benar, seperti bank sampah dan pupuk kompos dari sampah. Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah secara mandiri. Masyarakat harus memilih dan mengelola sampah rumah tangga dengan baik karena penyumbang sampah terbesar berasal dari sektor rumah tangga. Pemilihan sampah secara sederhana dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Sampah dapat dipisahkan menjadi 3 jenis, yaitu sampah plastik, sampah kertas, serta sampah logam dan kaca. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini ya. Bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik? Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita produksi setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga dapat mengurangi sampah yang harus diangkut ke TPA. Pertama-tama, siapkan 2 wadah untuk membuang sampah. Wadah pertama dikhususkan untuk jenis sampah organik, yaitu sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian wadah yang kedua adalah untuk sampah anorganik, atau sering disebut dengan sampah kering. Tempatkan sampah anorganik dalam wadah tersebut, mulai dari bungkus makanan saset, botol minum kemasan, mulai dari yang berbahan plastik atau aluminium, hingga kaca. Sebelum dimasukkan, pastikan dulu sampah dalam keadaan kering. Fungsi utama dari pemilahan ini adalah untuk membantu kita dalam mengelola sampah. Tiap jenis sampah memiliki alur penanganan yang berbeda. Contohnya, setelah dipilah kita dapat memproses sampah organik menjadi media tanam kompos. Untuk itu, kita dapat membuat tabung komposter atau lubang biopori di rumah kita. Bila belum ada, sementara sampah ini dapat dibawa oleh para pengangkut sampah ke TPS 3R terdekat untuk diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik yang telah kita pilah dapat kita jual ke tukang barang bekas atau ditabung di bank sampah yang dekat dengan rumah kita. Caranya mudah, yaitu cukup dengan mengumpulkan sampah anorganik sesuai dengan jenisnya, mulai dari botol kaca, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebelum dijual atau disetorkan ke bank sampah, pastikan dulu kalau sampah tersebut dalam keadaan bersih dan kering. Jika kita sudah terbiasa untuk memilah sampah sendiri, maka tidak akan sulit lagi bagi kita untuk memilah sampah menjadi 3, 5, atau bahkan lebih. Sudah siapkah kamu memilah sampah? Jadi itu tadi tentang cara pemilahan sampah. Nah, kalau di video itu ada 2 kelompok ya, 2 kelompok sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, kalau di buku halaman 106 itu ada 3 kelompok. Jadi sampah plastik, sampah kertas, dan sampah logam itu dipisahkan. Silakan anak-anak mulai dari yang sederhana terlebih dahulu untuk memilah sampah yang ada di rumah masing-masing. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Mari kita lanjutkan di halaman 108. Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sebenarnya dapat kita lakukan dengan cara melakukan hal-hal kecil. Hal-hal kecil tapi sebenarnya
berdampak besar bagi lingkungan. Apa saja itu? Mari kita saksikan penjelasan Umi berikut ini. Hal kecil yang dapat kita lakukan misalnya pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, tidak merusak tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan di halaman rumah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Itu digambar ada orang yang sedang bersih-bersih bersama ya, atau gotong royong. Terus yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke tempat yang dekat, bisa menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Lalu yang keenam, dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Jadi itu hal-hal yang kecil ataupun yang sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, itu saja materi kita pagi ini. Mari kita bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Hari ini tidak ada tugas ya, silakan disimak dan akan kita bahas kembali pada pertemuan besok. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.